Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya, sehat kan? Kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, demi tercapainya suatu tujuan hukum. Sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan seterusnya, menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan yang sekarang berlaku, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat. Sebagai sumber dari mana hukum itu dapat diketahui, misalnya dokumen-dokumen, undang-undang, batu tertulis, dan lain-lain, sebagai sumber terbentauknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Menurut Van Apeldoorn, sumber hukum historis, Rechtsbron in Historische Zin, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum arti sosiologis, Rechtsbron in Sociologische Zin, salah satu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan DSB. Sumber hukum dalam arti filosofis, Rechtsbron in Philosophische Zin, menyatakan isi hukum asalnya dari mana. Sumber hukum dalam arti formil, sumber hukum ini dapat dilihat dari segi terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Sumber hukum terbagi menjadi dua. Satu, sumber hukum material, yaitu sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya KUHP segi materialnya adalah pidana umum, kejahatan dan pelanggaran. Perdata mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perikatan, perjanjian, pembuktian dan daluarsa sebagaimana fungsi hukum menurut para ahli. Sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum material berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, arah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik hukum, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, pengaruh terhadap pembuat keputusan hakim dan sebagainya. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang mempengaruhi materisi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum. Sebagai contoh hukum yang mendidik dan faktor tersebut adalah faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan, kaidah hukum, yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum, di mana setiap peraturan berfungsi sebagai legalisasi dan legislasi, yaitu mengesahkan hukum yang ada di masyarakat dan memproses pemberlakuan hukum, sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana dewasa ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi pedoman bagi lembaga legislatif pada saat membentuk peraturan. Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif, misalnya anggota DPR, eksekutif, misalnya presiden, dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang seringkali diamandemen, diubah, sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator, pembuat undang-undang, sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.
Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Hukum adat Indonesia yang berlaku sekarang ialah hukum adat yang berlaku sebelum tahun 1808 Masehi, masa Thomas Stamford Raffles mengadakan perubahan-perubahan, yaitu aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dipertahankan oleh masyarakat asli Indonesia dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat merupakan suatu istilah dari masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, binding preseden, atau persuasif. Persuasif preseden. Menurut definisi lain, jurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama. Sistem hukum Anglo-Sakson juga berdasarkan pada konsep ini. Konsep jurisprudensi paling utama ditemukan pada sistem hukum umum melalui prinsip stare decisis, tetapi juga pada sistem hukum sipil. Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan jurisprudensi. Traktat atau perjanjian internasional, bahasa Inggris, treaty, bahasa Prancis, traité, adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara. Walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional, traktat merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, dan sebagian dari isinya kini dianggap melambangkan kebiasaan internasional sehingga menjadi norma hukum internasional yang mengikat. Pada dasarnya praktik perjanjian internasional diatur oleh asas Pacta Sunt Servanda, yang berarti perjanjian tersebut mengikat semua pihak yang berjanji untuk melaksanakan kewajibannya dengan iktikat baik. Negara-negara sudah membuat perjanjian sejak zaman kuno. Contohnya adalah perjanjian antara negara Kota Lagash dan Umma pada tahun 2100 SM serta perjanjian Kades antara kerajaan Mesir dengan Het. Terdapat berbagai jenis perjanjian, seperti perjanjian bilateral yang melibatkan dua negara dan perjanjian multilateral yang diikuti oleh lebih dari dua negara. Untuk membuat suatu perjanjian, diperlukan proses perundingan, penerimaan, dan autentikasi naskah perjanjian. Setelah itu negara dapat menyatakan iktikatnya untuk terikat dengan suatu perjanjian melalui penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi. Negara-negara juga dapat membuat pensyaratan, yaitu pernyataan sepihak yang bertujuan meniadakan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian, asalkan pensyaratan tersebut diperbolehkan oleh perjanjian yang bersangkutan dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkat, doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti memobilisasinya. Doktrin dalam hukum disebut juga pendapat sarjana hukum. Doktrin mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Biasanya, dalam penetapan apa yang akan diputuskannya, seorang hakim mengutip atau menyebut pendapat sarjana hukum mengenai hal yang harus diselesaikannya. Karena sangat berpengaruhnya pendapat sarjana hukum ini, dijadikan dasar saat pengambilan keputusan. Oke teman-teman, sampai di sini materi kita. Next kita akan bahas kembali mengenai hukum. Hukum yang ada di Indonesia. Buka mata, buka telinga, buka hati, salam keadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.